Halo anime lovers semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah dari kebangkitan dan kekuatan Jubi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jauh sebelum dunia shinobi terbentuk, pada masa ketika manusia belum mengenal cakra dan hidup dalam kekacauan serta perang tanpa akhir, berdiri sebuah pohon suci yang disebut Shinju. Pohon ini adalah simbol ketakjuban dan misteri bagi manusia, sebuah entitas raksasa yang menjulang tinggi di tengah dunia, memberikan energi kehidupan pada segala yang ada. Namun, sedikit yang menyadari bahwa pohon ini bukan sekadar makhluk hidup biasa. Ia adalah sumber kekuatan yang tak terhingga. Dan setiap 1000 tahun sekali, Shinju menghasilkan buah cakra yang luar biasa kuat. Buah ini dianggap sakral, dan sebuah legenda kuno memperingatkan bahwa siapapun yang berani mengambilnya akan memicu murka Shinju, membawa kehancuran besar yang tak terbayangkan. Dalam keadaan dunia yang dilanda perang tanpa henti, datanglah seorang wanita bernama Kaguya Otsutsuki dari dimensi lain. Ia adalah anggota klan Otsutsuki, makhluk abadi yang menjelajahi planet-planet untuk mengambil cakra dan mempertahankan keberadaan klan mereka. Kaguya yang melihat manusia saling bertikai tanpa akhir, mengambil keputusan yang akan mengubah dunia selamanya. Ia memakan buah cakra dari Shinju, melanggar larangan suci dan mengklaim kekuatan pohon itu untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan buah itu, Kaguya menjadi dewa di antara manusia. Ia menghentikan perang dengan kekuatan absolut, memaksa umat manusia untuk tunduk pada kehendaknya. Perdamaian akhirnya tercipta, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Kaguya yang awalnya berniat untuk melindungi dunia berubah menjadi tiran yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan. Ketakutannya akan pengkhianatan dan kehilangan kendali membuatnya membentuk pasukan Setsu Hitam, boneka yang diciptakan untuk menjaga kekuasaannya. Namun, tindakan Kaguya memiliki konsekuensi besar. Shinju yang murka karena buahnya dicuri mengubah dirinya menjadi makhluk raksasa bernama Jubi, monster ekor 10 yang merupakan perwujudan cakra dari pohon itu sendiri. Jubi adalah simbol kehancuran, makhluk dengan kekuatan yang melampaui imajinasi manusia. Ia membawa kehancuran ke setiap sudut dunia, menyerap energi kehidupan dari sekitarnya dan merusak keseimbangan alam. Dunia sekali lagi tenggelam dalam ketakutan, dan manusia hanya bisa pasrah di hadapan kekuatan yang tak tertandingi. Kaguya yang menjadi lebih paranoid mencoba menggunakan kekuatan Jubi untuk mengamankan kekuasaannya. Tetapi ia akhirnya ditentang oleh dua anaknya sendiri, yaitu Hagoromo dan Hamura. Hagoromo dan Hamura menyadari bahwa kekuatan ibunya telah melampaui batas, dan tindakan-tindakannya hanya akan membawa kehancuran. Mereka memutuskan untuk melawannya, meskipun tahu bahwa pertempuran itu akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam sejarah dunia. Pertarungan epik antara ibu dan anak berlangsung bertahun-tahun, menghancurkan banyak bagian dunia dalam prosesnya. Dengan kekuatan gabungan mereka, Hagoromo dan Hamura akhirnya berhasil menyegel Kaguya di dalam bulan menggunakan kekuatan Rinnegan dan Tenseigan. Setelah mereka berhasil menyegel Kaguya di dalam bulan, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Jubi, makhluk berekor 10 yang merupakan manifestasi kehendak Shinju, tetap ada, mengamuk tanpa kendali. Jubi adalah simbol kehancuran yang tak tertandingi, dan setiap gerakannya membawa kehancuran ke bumi. Hagoromo yang dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa menyadari bahwa Jubi tidak bisa dibiarkan bebas. Dalam tindakan penuh pengorbanan, ia menyegel makhluk itu ke dalam tubuhnya sendiri.
Ia menjadi Jinchuriki pertama dalam sejarah dunia shinobi. Namun, Hagoromo tahu bahwa kekuatan Jubi terlalu besar untuk tetap berada dalam satu entitas, bahkan di dalam dirinya. Jika ia mati, makhluk itu bisa bebas dan kembali membawa kehancuran. Maka, Hagoromo memutuskan untuk memecah cakra Jubi menjadi 9 bagian, menciptakan makhluk-makhluk baru yang dikenal sebagai Biju. Dengan menguatkan kekuatan Rinnegan yang luar biasa, Hagoromo membentuk 9 makhluk dengan karakteristik dan kepribadian yang unik, masing-masing menjadi perwujudan dari bagian cakra Jubi. Makhluk pertama yang diciptakan adalah Shukaku, ekor 1, seekor tanuki pasir dengan tubuh besar dan kekuatan untuk mengendalikan pasir. Shukaku dikenal sebagai makhluk yang licik dan percaya diri, tetapi di balik sikapnya yang keras, ia juga merasa rendah diri karena hanya memiliki 1 ekor. Kemudian lahirlah Matatabi, ekor 2, seekor kucing api biru dengan 2 ekor yang menyala seperti kobaran api. Matatabi memiliki keanggunan dan kekuatan yang memukau, menjadi simbol keberanian. Selanjutnya, Hagoromo menciptakan Isobu, ekor 3, seekor kura-kura besar dengan cangkang berduri. Isobu adalah makhluk yang tenang dan misterius, lebih suka hidup di bawah air, jauh dari konflik. Son Goku berekor 4. Ia adalah Biju berikutnya. Ia mengambil bentuk gorila besar dengan tubuh merah yang memiliki kekuatan api dan lava. Son Goku adalah makhluk yang bangga dan seringkali keras kepala, tetapi memiliki hati yang baik. Setelah itu lahirlah Kokou, ekor 5, seekor makhluk mirip kuda dengan tanduk besar yang dikenal karena kecepatannya dan kemampuan untuk memanipulasi uap. Kemudian Hagoromo menciptakan Saiken, ekor 6, seekor siput besar berwarna putih dengan tubuh berlendir. Saiken adalah makhluk yang ceria, tetapi ia juga memiliki kekuatan yang berbahaya yang dapat melepaskan gas beracun. Yang berekor 7 ada Tomei. Ia lahir sebagai makhluk mirip kumbang besar dengan sayap bersinar. Ia dikenal sebagai Biju yang suka kebebasan dan terbang di angkasa. Berikutnya ada Gyuki, ekor 8. Berbentuk seperti makhluk gurita dan banteng, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan sering menjadi makhluk yang tegas tapi penuh empati. Dan yang terakhir, Hagoromo menciptakan Kurama, ekor 9, seekor rubah besar dengan bulu merah yang melambangkan kekuatan dan kecerdasan. Kurama adalah Biju yang paling kuat di antara ke-9 makhluk tersebut, tetapi ia juga yang paling penuh dengan kebanggaan dan amarah. Setelah memisahkan cakra Jubi, tubuh fisik Jubi yang telah kehilangan energinya disegel Hagoromo di langit dan menjadi inti dari bulan. Dengan Biju yang tersebar, Hagoromo berpesan kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang sama, terhubung oleh asal-usul mereka. Ia memberi nama dan tempat masing-masing kepada mereka, berharap mereka dapat hidup bebas dan damai di dunia. Sebelum pergi, Hagoromo berkata kepada Biju, "Meskipun kalian terpisah, suatu hari nanti kalian akan bersatu kembali. Namun, kali ini bukan untuk membawa kehancuran, tetapi untuk membawa kedamaian." Namun, setelah kematian Hagoromo, dunia tidak menghormati pesan itu. Biju yang seharusnya hidup bebas menjadi objek ketakutan dan diperbudak oleh manusia. Mereka dipaksa menjadi senjata perang, dijadikan alat politik yang memperkuat konflik di dunia shinobi. Biju yang awalnya diciptakan untuk menjaga keseimbangan menjadi simbol kehancuran. Namun, di balik penderitaan mereka, Biju tetap mengingat pesan Hagoromo, menunggu hari di mana dunia akan memahami arti dari kata-katanya. Kisah Hagoromo dan pembagian Jubi menjadi 9 Biju adalah pengingat akan pentingnya keharmonisan dan bagaimana kekuatan besar harus digunakan dengan bijak, bukan untuk menciptakan kehancuran tetapi untuk menjaga kedamaian. Berabad-abad kemudian, kemunculan Jubi di Perang Dunia Shinobi keempat
adalah titik balik yang membawa kehancuran terbesar yang pernah disaksikan dunia shinobi. Setelah bertahun-tahun merencanakan dan mengumpulkan cakra dari 8 biju, ditambah sebagian kecil cakra Kurama yang dicuri oleh Naruto, Obito dan Madara berhasil membangkitkan Kyuubi menggunakan patung Gedo sebagai wadah. Ketika makhluk legendaris itu bangkit, langit menjadi gelap, udara terasa berat, dan medan perang seolah berhenti sejenak di bawah bayang-bayang sosoknya yang raksasa. Kyuubi adalah perwujudan kekuatan absolut, kehancuran yang tak terbayangkan dengan tubuh mengerikan yang tampak seperti gabungan kekuatan primitif dan kehendak jahat. Ia memiliki mata rinis jaringan, bersinar merah dengan pola tomoe yang berputar, menjadi simbol malapetaka yang tak terelakkan. Dengan 10 ekor raksasa yang melambai seperti cambuk penghancur, Kyuubi melepaskan kekuatannya yang mengerikan ke medan perang. Satu serangan makhluk itu menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan area luas, mengubah landscape menjadi puing-puing dengan hitungan detik. Pasukan aliansi shinobi yang sebelumnya percaya diri dengan jumlah dan persatuan mereka tiba-tiba dilanda ketakutan. Bahkan shinobi terkuat pun merasa kerdil di hadapan makhluk yang tampaknya tak terkalahkan itu. Kyuubi tidak hanya membawa kehancuran fisik tetapi juga ketakutan psikologis yang melumpuhkan. Hal itu menguji tekad setiap shinobi di medan perang. Namun, di tengah kehancuran itu ada sosok-sosok yang berdiri melawan ketidakmungkinan. Naruto Uzumaki yang telah membentuk ikatan dengan Kurama menjadi salah satu pilar harapan di medan perang. Bersama Bi Jinchuriki Gyuki, mereka menghadapi Kyuubi dengan keberanian yang luar biasa. Naruto yang kini membawa kekuatan ekor 9 menjadi simbol perlawanan. Dengan bantuan dari seluruh pasukan aliansi shinobi, mereka mencoba menghentikan Kyuubi. Meskipun kekuatan monster itu jauh melampaui imajinasi mereka. Serangan Kyuubi yang meliputi ledakan bola-bola Bijudama menciptakan kerusakan yang meluas, membuat medan perang menjadi neraka yang dipenuhi api dan kehancuran. Madara dan Obito yang mengendalikan Kyuubi menyaksikan kekacauan ini dengan senyum dingin. Bagi mereka, kehancuran yang dibawa oleh Kyuubi adalah langkah pertama menuju rencana mata bulan mereka, di mana dunia akan dijebak dalam Genjutsu Infinite Koyomi. Namun, meskipun berada dalam situasi yang nyaris tanpa harapan, semangat pasukan aliansi shinobi tidak pernah padam. Raikage, Tsuchikage, Kashikage, Mizukage, dan Hokage bersatu, memimpin pasukan mereka dengan tekad untuk melindungi dunia dari kehancuran. Bahkan, shinobi biasa yang tidak memiliki kekuatan seperti Naruto atau Bi melawan dengan seluruh keberanian mereka, menunjukkan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar manusia. Pertarungan melawan Kyuubi adalah puncak dari konflik antara kehancuran dan harapan. Meskipun Madara berhasil mengendalikan Kyuubi, pertempuran melawan Kyuubi yang tak terkendali menuntut pengorbanan besar. Dalam proses ini, Obito Uchiha yang sebelumnya berada di pihak Madara mulai meragukan niat Madara setelah melihat kesalahan dalam rencana mereka. Dalam upaya untuk menghentikan kekejaman Madara, Obito berbalik melawan Madara, berusaha untuk menghentikan kebangkitan penuh Kyuubi. Meskipun berusaha, kekuatan Kyuubi yang berada di tubuh Madara membuatnya hampir tak terkalahkan. Transformasi Madara menjadi Kyuubi Dara adalah puncak dari keputusasaan dan ambisinya yang gelap. Dengan kekuatan Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya, Madara menjadi sangat kuat, jauh melampaui kemampuan shinobi biasa. Di saat-saat terakhirnya, sebelum ia dapat sepenuhnya mengaktifkan rencananya, Zetsu yang selama ini berperan sebagai salah satu anggota Akatsuki dan terlihat sebagai sekutu Madara, mengungkapkan dirinya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Ternyata, Black Zetsu telah beroperasi di balik layar selama bertahun-tahun, secara diam-diam mengarahkan Madara menuju jalur yang memungkinkan membangkitkan Kaguya. Setelah kebangkitan Kaguya, para shinobi yang tersisa termasuk Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, dan Obito harus berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar dari Madara. Kaguya yang merupakan sumber cakra dunia
sangat kuat dan hampir tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dalam pertempuran yang sangat berat, dengan bantuan dari Sasuke, Naruto, dan sekutu mereka yang lain, mereka berhasil menemukan cara untuk menghentikan Kaguya dan menyegel kembali dirinya. Kaguya yang kembali ke dunia setelah berabad-abad terpenjara adalah perwujudan dari kekuatan yang luar biasa yang diciptakan oleh Jubi. Baik, itulah kisah asal muasal dari kekuatan Jubi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.